Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terekam ya posisinya? Sudah, Pak. Oke. Oke, nanti saya share. Baik, kita lanjutkan materinya. Ini paruh UTS. Ini kita akan membicarakan tentang security-nya. Nah, kemarin kan separuh semester kita bicara caranya ngehack gitu ya. Tipe-tipe serangan seperti apa, terus proses peretasan terjadi dalam sebuah jaringan komputer itu seperti apa. Nah, itu kita stop dulu. Stop sampai di situ. Sudah tahu caranya eksploitasi, terus privilege escalation, terus covering threat, shutdown gitu. Sudah ya, kurang lebih seperti itu serangan jaringan yang terjadi. Bila mana serangan tidak berhasil, itu biasanya yang bekerja adalah di slide sebelumnya kan ada malware ya. Si peretas akan mengirim malware atau alternatif lain akan menyerang menggunakan serangan DOS yang membebani traffic. Sebetulnya masih banyak jenis serangan, itu masih banyak. Ada SQL injection, ada web server compromise, ada XSS, ada XSS itu cross site scripting, salah satu teknik membypass ini apa namanya halaman autentikasi sebuah web maksa masuk. Tapi kalau kita lanjutkan itu jadinya mata kuliahnya tidak keamanan jaringan, tapi keamanan cyber. Aspek keamanannya belum dibahas gitu. Jadi paruh semester ini kita akan gunakan untuk membahas dari sisi security-nya. Kalau kemarin itu red team ya, bahasa kerennya di kompetisi keamanan cyber itu kan red team versus blue team. Nah, kemarin itu adalah red team lah, ini kita bekerja dari sisi blue team sekarang, tim biru yang tugasnya adalah mengamankan sebuah infrastruktur jaringan. Nah, dimulai dari physical security. Physical security itu adalah keamanan fisik ya. Fisik di sini maksudnya adalah fisik dari aset perangkat jaringan yang kita miliki atau kita kelola. Aturan pertama dari protokol keamanan jaringan. Physically safeguard your system and network. Jadi safeguard itu apa ya? Jaminlah keamanan dari aset fisik dari sistem dan jaringan yang kamu miliki. Kurang lebih jargonnya seperti itu. Yang akan kita bicarakan adalah ini, konsep physical security, kemudian kebutuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan lain-lain. Akan kita bahas dalam slide ini lebih lanjut. Jadi overview-nya ini ya, menurut ESI Council, physical security adalah sebuah aspek paling mendasar dari sebuah information security protocol dalam sebuah organisasi yang menerapkan jaringan komputer. Tugas-tugasnya itu ya, jadi dia restricting unauthorized physical access, jadi membatasi ya, tugas utamanya membatasi akses-akses yang tidak resmi terhadap aset fisik di infrastruktur sebuah jaringan yang dipasang di perkantoran, workstation, bahkan dia mengamankan dari employee dari sebuah organisasi tersebut. Jadi employee ini dianggap bisa mengganggu keamanan fisik sebuah aset jaringan. Mengapa hal tersebut di statement oleh mereka? Nah, karena
akses yang tidak resmi yang berhasil terhadap unauthorized akses terhadap aset fisik yang berhasil itu dapat menggiring atau mengarahkan ke pencurian data, perusakan atau modifikasi dari data yang ada dalam sistem informasi sebuah organisasi. Sehingga dia berdampak langsung terhadap confidentiality utamanya yang di bold ini, directly impact confidentiality, integrity, sama yang terakhir adalah availability. Jadi kalau terkompromis si aset fisik ini, confidentiality sebuah jaringan itu akan tidak terjamin. Masih ingat ya ini apa ini? Confidentiality, integrity, availability. Di soal UTS kemarin banyak saya tanyakan itu. Sebagian terjebak, sebagian betul. Confidentiality adalah kerahasiaan, integrity adalah keaslian data, integritas, availability adalah ketersediaan sebuah data. Jadi physical security terakses, terkompromis, yang paling berdampak pertama kali adalah C-nya, confidentiality-nya. Sudah tidak jadi rahasia lagi, kurang seperti itu. Menurut HIPAA violation, HIPAA itu standarisasi ini ya, apa namanya, keamanan fisik sebuah infrastruktur komputer gitu. Memang paling banyak ini physical access breach, jadi dia mencapai 34% yang dilanjutkan dengan physical theft, jadi 27%, walaupun dia ada di urutan kedua, tapi dia itu sebetulnya merupakan dampak dari akses terhadap aset fisik yang tidak resmi. Physical theft tahu ya, pencurian aset fisik gitu. Jadi ini tidak hanya di Indonesia ya, jadi menurut skala pengukuran global internasional itu physical theft, pencurian terhadap aset teknologi informasi yang dicuri barang fisiknya, itu memang benar terjadi. Jadi tidak hanya di film-film gitu ya. Mungkin kamu kalau lihat film apa, Mission Impossible, servernya dicuri, flash disknya dicuri, dipakai untuk rebutan seperti itu. Tampaknya hanya di cerita fiksi, tapi itu di dunia nyata juga terjadi. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Kemarin kamu baca berita-berita di apa namanya media mainstream ya, tes apa namanya itu, tes CPNS bocor seperti itu. Tes yang katanya online aman gitu, ternyata bocor. Terjadi bukan bocor soalnya, tadi ada perubahan nilai dari peserta yang tadinya tidak lulus jadi lulus seperti itu. Nah itu salah satu dampak dari physical access breach ini. Jadi dia internal modus serangannya adalah internal attacker itu. Orang yang punya akses ke sistem itu, dia masuk ke aset fisiknya, servernya, masuk login ke situ, memodifikasi sesuatu yang ada di situ. Seperti itu terjadi. Jadi aspek yang paling bahaya juga ya ini, karena non teknis tapi paling berdampak. Kalau SQL injection atau serangan seperti yang kamu lakukan kemarin, misalnya melakukan eksploitasi, kalau servernya masih ada backup-nya, aman-aman saja, data bisa dikembalikan. Nah, kalau seperti ini, physical access, servernya diambil alih gitu, di apa namanya, curi, datanya kan ikut hilang semuanya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu yang unik dari aset fisik. Aset fisik itu berarti servernya ya, server, router, dia ada di, menurut OSI layer kan ada OSI sama TCP/IP. Menurut OSI layer dia ada di urutan paling bawah, yaitu physical layer, barang fisiknya.
di mana physical layer itu tidak bisa di-secure oleh firewall atau teknologi apapun yang marak diterapkan. Firewall, antivirus, memang bisa masang antivirus di server ya bisa, tapi kan dia nyeken sesuatu yang ada di dalam server itu. Dia tidak bisa mengamankan server secara fisik. Firewall pun seperti itu. Servernya dipasangi firewall, dicuri orang ya masih bisa. Seperti itu. Jadi dia jadi ini ya apa namanya concern paling utama yang diperhatikan seorang network administrator. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan aset fisik ini ada faktor alamiah yang berasal dari lingkungan sekitar, environmental. Kemudian ada faktor yang terjadi karena dibuat oleh manusia atau man-made threats. Faktor alam ini ada flood, ada fires, ada earthquake, ada petir, atau ini ya apa namanya lonjakan tegangan gitu yang tidak stabil, kemudian ada temperatur dan humidity. Humidity itu apa? Kelembapan ya, dan kelembapan. Jadi ada sebetulnya masih banyak ini natural threat itu masih banyak. Saya pernah ikut pelatihan manajemen risiko ya untuk teknologi informasi. Ada dokumen ISO-nya itu. Yang disebutkan di sini itu yang sering terjadi, yang paling masuk akal. Sebetulnya ada lagi, ada gunung meletus, ada apa namanya gempa bumi yang sampai patahan itu, terus tsunami, sampai risiko yang tidak bisa dihindari. Itu adalah meteor hit Earth. Ada itu di kamu googling IT risk management standardization. Nah, itu nanti akan keluar daftar risiko yang tidak bisa dihindari. Nah, ini yang ditulis di sini ini paling tidak dia bisa dihindari. Kemudian yang berikutnya yang disebabkan oleh orang atau manusia, mulai dari vandalisme, kemudian device loss. Vandalisme itu perusakan ya. Kemudian device loss itu perangkatnya dicuri. Kemudian kerusakan physical device, rusak entah karena sudah lama, entah rusak pada saat pengiriman atau apa namanya ekspedisi. Misalnya kamu kerja di Pemda, Pemdanya beli pengadaan server router secara online ya. Barangnya dikirim. Nah, barangnya ketika pada saat pengiriman itu tidak di treatment dengan baik, dilempar-lempar gitu di mobil box. Pada saat unboxing juga seperti itu. Nah, itu bisa menjurus pada ini apa namanya kerusakan dari physical device yang ada di sini. Kemudian main threat berikutnya adalah theft, pencurian. Ini sama dengan yang device loss ya. Kemudian terorisme, aksi terorisme yang berujung pada pengerusakan gitu. Dan social engineering. Social engineering itu security threat juga, tapi dia mengeksploitasi aspek manusianya ya yang mengoperasikan sistem sehingga menimbulkan gangguan dari sistem tersebut. Kemudian akses yang tidak resmi dari apa namanya sumber yang seharusnya tidak mengakses. Tolong di mute semua, ada suara tadi. Mengenai social engineering, teman-teman pastikan sudah permisi, tolong di mute. Mas Galid, sudah.
Oke, saya lanjutkan. Social engineering, jadi kemarin teman-teman sudah ngisi angket ya dari kakak tingkat. Itu sebetulnya kerjaan saya itu. Sebenarnya bagian dari kuliah ini juga. Jadi rencananya kan mau ada mata kuliah, saya ceritakan dari awal. Saya ikut asosiasi itu, apa namanya, pegiat literasi digital. Nah, rencananya mau dibuat mata pelajaran semacam pengantar literasi digital untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, sebelum itu dibuat kan harus mengukur indeks kesiapan security awareness dari calon siswanya, termasuk mahasiswa. Nah, yang di SD, SMP, SMA, SMK kan bukan urusan saya. Saya kan ngurusi yang dari sisi perguruan tinggi. Nanti kemungkinan akan ada mata kuliah itu, walaupun isinya ya tidak se-advance keamanan jaringan ya, dia kan arahnya ke aman bermedia digital gitu. Bagaimana menjadi netizen yang baik. Nah, itu sebetulnya kalau kamu cermati angketnya, itu arahnya melatih kamu untuk waspada terhadap social engineering, seperti itu. Nggak apa-apa, kemarin jawabannya dijawab apa adanya saja, tidak mempengaruhi nilai, tapi harus dijawab. Kalau nggak dijawab, UTS UAS tidak dikoreksi, seperti itu. Harus dijawab. Misalnya, saya mengganti password 2 hari sekali, misalnya nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Jawabannya tidak pernah ganti password, itu ya nggak masalah. Nah, kemarin ceritanya karena harus ambil data banyak sekali ya, yang saya ajar kan bukan PTIK aja, ada dari teknik mesin, ada dari agroteknologi. Jadi saya minta bantuan Mas Faris kemarin. Nah, itu nanti kalau Mas Faris mau ambil data lagi, tolong dibantu. Nanti kamu membantu kakak tingkat menyelesaikan skripsi, nanti insya Allah kamu dapat pahala, dapat bantuan juga. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi macam-macam ancamannya ya, threat-nya. Sekarang prosedur kontrolnya dikategorikan menjadi beberapa aspek, jadi administratif kontrol, physical kontrol, dan technical kontrol. Dari sisi administratif kontrol ini yang pertama kali dilakukan atau disiapkan, sebetulnya dia bisa bolak-balik. Ya, dari antara administratif dengan physical control ini dan technical control ini, kalau kamu cermati, akan jadi satu kegiatan ya, pembuatan SOP untuk mengelola aset jaringan komputer dalam sebuah organisasi. Nah, balik ke sini, yang administratif control ini biasanya dilakukan bersamaan atau bahkan sebelum melakukan pengadaan, sebelum membeli aset, mempersiapkan aset data center, misalnya data center, aset WiFi. Nah, itu sebelumnya ada tahap yang namanya ini administratif control. Didahului dengan membuat prosedur dan kebijakan, policy and prosedur. Misalnya akses point yang boleh mengakses siapa aja. Ada user umum, ada user administrator. Server yang boleh mengakses siapa aja. Kalau ada kesalahan di akses point sehingga satu jaringan tidak bisa menggunakan internet, komplainnya ke siapa? Nah, itu prosedurnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendesain site arsitektur. Site arsitektur itu gambar landscape-nya ya, gambar denahnya. Sebelum denah tersebut disinkronisasi dengan topologi jaringan. Biasanya kan gambar denah dulu, denah jadi terus gambar topologinya, routernya mau saya taruh mana, wifi-nya taruh mana. Nah, itu harus tahu site arsitekturnya dulu.
Kemudian mempersiapkan itu security label dan warning sign. Jadi mempersiapkan biasanya ini kalau organisasi perkantoran itu kan ada ruangan-ruangan disiapkan khusus untuk ruang server gitu. Terus ditulis staff only, unauthorized access prohibit, biasanya seperti itu. Dilarang masuk. Kalau di Indonesia malah ditulisi ya, ruang server besar, konangan, ketahuan. Oh ini ruang servernya di sini. Nah kemudian berikutnya ada workplace security. Workplace security measure. Jadi ngukur dulu sebelum saya mau nempatkan server di dekat toilet. Diukur dulu workplace security-nya bagaimana, keamanan tempatnya bagaimana, apakah dia ada gangguan apa namanya elektromagnet, apakah dia diaksesnya terlalu banyak, bisa diakses oleh orang, akses jalurnya itu loh, akses untuk menuju ke tempat situ apakah tertutup atau tidak, seperti itu. Kemudian personal security measure ya digunakan untuk mengukur kesiapan personil yang apa namanya mengelola site tersebut. Jadi setelah di site-nya, site itu lokasinya ya. Personil security-nya siapa? Ya banyak, mulai dari satpam, mulai dari resepsionis, satpam dulu ya, satpam, resepsionis, satpam lagi biasanya yang khusus di ruang server. Terus di dalamnya network administratornya, ukur kesiapannya bagaimana. Kemudian ini kategori berikutnya adalah physical control. Saya sambil minum ya. Kategori berikutnya adalah physical control. Jadi setelah mengontrol secara administratif tadi ya, dengan sederetan SOP dan pengukuran berikutnya diterapkan beneran. Jadi physical control itu sederetan teknis. Aduh, unstable. Putus-putus. Halo? Suara saya udah balik lagi belum? Sudah, Pak. Balik, Pak. Jelas, Pak. Ya. Saya ulangi. Physical control ini sederetan teknis ya, untuk mengamankan aset fisiknya. Mulai dari memasang physical barrier. Physical barrier itu ini apa jenenge? Membatasnya itu loh. Entah tralis, entah itu apa? Bollard yang ditanam di tanah itu. Nanti ada gambarnya nanti. Kemudian pagar listrik kalau perlu. Kemudian yang berikutnya adalah hiring itu apa ya? Merekrut atau menyewa. Merekrut aja lah, saya pakai istilah merekrut. Merekrut personel security. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan itu kunci secara fisik, jadi gembok, biometrik, kemudian ID card dan lain-lain. Kemudian ini berikutnya setelah physical control-nya siap, berikutnya adalah technical control. Technical control itu ini langsung merujuk ke teknologinya ya, access control, main trap, pemadam kebakaran, kemudian pencahayaan, alarm untuk kalau ada yang mau akses, kemudian power supply, video pengawas, CCTV ini ya, deteksi senjata atau kontraben. Kontraben itu barang selundupan. Jadi ini terminologinya ini lebih ke senjata yang kecil, bisa dikantongi, nggak kelihatan seperti itu. Itu disebut sebagai kontraben. Kemudian environmental control. Environmental control ini menurut saya kok
lebih pas ditaruh di administratif control karena dia termasuk ini mempersiapkan aspek-aspek yang harus disiapkan. Di sini ada recruit security, di sini ada personal security measure. Bedanya apa? Nah, kalau ini sudah tahap apa ya istilahnya eksekusi, sudah disewa, sudah direkrut. Kalau di sini kan dia semacam menyusun requirement sama proses seleksinya, personal security measure. Jadi saya mau merekrut administrator jaringan itu requirement-nya seperti apa? Oh, bisa Linux, bisa Windows, bisa Python, bisa C++, bisa menggunakan apa namanya Metasploit, paham prosedur audit dan penetration testing. Nah, itu untuk ini apa namanya network adminnya, security profesionalnya. Nah, bisa bela diri enggak lah itu terserah. Sekalian bisa bela diri ya bagus. Kalau kesulitan nyari orang seperti itu, biasanya kan orang bisa coding, bisa apa namanya, bisa ngehack, bisa bisa apapun lah yang ada hubungannya dengan IT. Biasanya kan orangnya kecil ya, sehari-hari di depan monitor gitu, nggak sempat olahraga. Ya, rekrut yang khusus untuk security-nya, security yang benar-benar security apa namanya aset fisiknya, yang dan untuk melindungi si network administrator tadi, seperti itu. Di Indonesia tampaknya jarang ya seperti itu. Di luar negeri ada job untuk itu. Jadi dia kamu buka itu YouTube, Google Data Center, satpamnya kan banyak, aksesnya sulit, persyaratan untuk akses banyak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sebetulnya ini masuk ke environmental control. Ini kok taruhnya di technical control. Nah, ini loh. Environmental control itu adalah ini sebetulnya tahapannya. Location consideration, jadi menentukan lokasi. Yang untuk menentukan lokasinya, aspek-aspeknya itu, visibilitasnya harus, nah ini, harus bagaimana? Harus tersembunyi atau harus visible? Jadi ada banyak paradigma ya, atau tersamar gitu. Terlihat tapi tersamar. Biasanya di kantor-kantor Pemda itu ya, kompleks perkantoran terlihat semua, tapi nggak tahu kan itu ruang ICT-nya yang mana, ruang puskomnya yang mana itu kan nggak lihat. Kalau di UNS nggak kelihatan juga, sekilas orang masuk jogging belajar nyetir itu nggak kelihatan ini data centernya di mana tuh nggak kelihatan juga. Contohnya itu, jadi dia yang dipertimbangkan itu visibilitasnya, terserah mau terlihat atau tidak. Di UGM malah di pintu masuknya itu, bundarannya itu kan bundaran besar itu masuk sedikit ada pos satpam, jalan 10 meter nggak sampai, ditulisi Direktorat Sumber Daya Informasi. Wah, lagi ruang servernya ada di situ. Mending-mending ya di UNS agak tersembunyi di belakang depannya Fakultas MIPA itu. Dan bukan di situ juga, servernya ada di bawah, ada di bangunan yang bawah. Nah, cuma kendalanya mungkin nanti kalau banjir ya, UNS kebanjiran gitu, yang posisinya ada di bawah, nah itu asetnya akan bahaya. Kemudian dia juga harus memperhitungkan dampak katastrofik event, katastrofik apa ya, bencana ya. Dampaknya yang paling kecil kena bencana itu yang mana, seperti itu. Kemudian harus mempertimbangkan joint tenants risk juga. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, kalau di perkantoran Pemda itu servernya nebeng ya, servernya nebeng ke apa namanya bangunan lain gitu. Misalnya ada Kominfo, dinas pendidikan, dinas kependudukan, servernya belum tentu di Kominfo loh. Belum tentu. Mesti kamu ngira, wah servernya di Kominfo ini mesti. Nah, ceritanya gini, dulu kan ada Dishub Kominfo. Nah, sekarang kan dipisah.
Dinas Perhubungan Kominfo kan dipisah. Ada yang masih digabung, ada yang sudah dipisah. Biasanya kalau unit kerja dipisah, itu kan dia dapat bangunan baru. Lah, asetnya kan masih ditinggal di tempat yang lawas. Kan nggak mungkin tuh servernya dibawa. Di tempat yang lama kan sudah disiapkan pendingin yang pas, bagaimana gembok-gemboknya, bagaimana. Masuk mau dipindah. Ya mungkin dipindah tapi berkala gitu ya. Jadi itu nyambung semua ya. Visibility aset untuk menyamarkan menggunakan itu joint tenants series itu. Jadi ada risikonya juga itu joint tenants. Harus dipertimbangkan juga apakah dia tetap di situ atau ikut dipindah. Kemudian arsitektur consideration ini yang tahap yang mana tadi? Nah ini ya mendesain site arsitektur. Jadi dia tahapan yang penting adalah yang diwarnai merah ini. Critical infrastrukturnya harus diidentifikasi, kemudian harus ditempatkan dalam satu lokasi khusus gitu. Misalnya lobby, pintu masuk lobby, ruangnya kepala, ruangnya wakil, ruangnya staf biasa. Nah, taruh di paling pojok. Jangan taruh di depan. Taruh di ruangan paling pojok misalnya seperti itu. Kemudian ada yang menyarankan seperti ini juga. Have separate location untuk server dan storage room. Jadi dipisah server dan ruang storage-nya. Kalau kebanyakan kalau instansi kita kebanyakan itu digabung. Servernya ya server storage itu. Jadi nanti kena device itu. Sebenarnya device bukan serangan yang mematikan ya. Dia hanya mengganti tampilan website selama, dalam tanda petik selama server yang di device itu tidak ada database-nya. Jadi dia cuma semacam company profile seperti Telkomsel ke device. Ya datanya pelanggan aman, datanya servernya nggak di situ. Itu kan cuma ini apa namanya landing page-nya aja yang kena. Paham ya yang saya obrolkan ini kira-kira nangkep ya. Kemudian mendesain emergency exit. Jadi ini memang penting-penting nggak penting. Dilihat nggak penting, ngomong servernya nggak bisa lari. Jadi untuk apa? Servernya kan kebakaran kalau ada apa-apa. Tapi emergency exit ini kadang dia menyelamatkan data-data yang sudah di backup. Jadi misal network adminnya backup menggunakan hard disk eksternal gitu. Ada apa-apa, kerusuhan, kebakaran gitu. Adminnya bisa menyelamatkan diri membawa itu tadi, bawa aset-aset yang sudah di backup tadi. Seperti itu. Kemudian ini tidak perlu dibahas lah, ini umum ya. Ini yang saya nggak paham yang ini, use proper sanitation system. Maksudnya gimana sanitation system yang proper? Ini saya pikir aman-aman aja. Jadi, oh iya ya, manhole itu ya yang kalau di film-film akses lewat apa namanya atap itu ya. Kemudian shower ini gorong-gorong dan lain-lain. Ini tidak terlalu ini ya. Mungkin ini pengaruhnya terhadap keselamatan aset tadi. Jadi sebuah bangunan idealnya ada ininya. Nah kalau ini ya, jadi dia menyiapkan fire fighting system. Sistem ini apa namanya? Pencegah kebakaran, mulai dari fire detection, fire suppression, kemudian ini active fire protection dan passive fire protection ya. Jadi dia minimal yang aktif ini, ada deteksi asap, deteksi percikan api, deteksi panas, heat detector. Ini minimal harus ada. Di Pabelan sudah ada ini. Deteksi, deteksi smoke-nya saya ragu-ragu.
Ada apa enggak? Tapi ini ada semua nih. Fire extinguisher ini ada semua. Deteksi smoke, nah ini agak konyol. Apa tadi, security profesional tadi yang disewa, satpam misalnya, itu harus diberi edukasi juga. Dia tidak boleh sembarangan ngerokok gitu, misalnya ngerokok di dekat fire detection. Kalau dia nekat ngerokok, nah itu nanti akan menimbulkan ini apa namanya, false alarm gitu. Alarmnya bunyi, ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata si satpamnya yang ngerokok. Nah ini contoh physical barrier, pembatas fisik gitu ya, pagar seperti ini enggak mematikan. Kemudian ada ini bollard ini pembatas seperti ini yang ditanam di tanah. Biasanya ini untuk mencegah ini kendaraan atau mengganggu pedestrian traffic. Jadi dia mencegah kendaraan untuk mengakses paksa masuk. Jadi bagaimanapun juga kendaraan akan tetap berhenti ketemu seperti ini, walaupun orangnya bisa turun ya. Bisa turun, paling tidak dia menghambat. Kemudian ini turnstile, kemudian pembatas fisik yang lain. Contoh-contohnya ini. Ini apa ini? Nah, ini security personal. Kriterianya security personal, dia harus well trained, terlatih untuk ini implement, monitor, dan memaintain physical security organization. Jadi ini personil yang fokusnya mengamankan aset fisik. Bisa satpam, bisa apa ya namanya? Kalau di Indonesia TU, di luar negeri apa ya, staff biasa itu bisa. Di mana dia harus aware terhadap itu. Dia sudah paham, misalnya diminta kunci oleh staff biasa, nggak boleh yang minta harus supervisornya. Nah, berarti dia paham ini physical security policy and procedure. Nah ini kalau di pabelan kurang berjalan seperti ini. Kamu minta kunci ke satpam itu ya dikasih. Pak, saya mau minta pinjam kuncinya, Pak. Aduh, ditelepon. Nah, putus nggak ini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, tak ngangkat Pak Dwi soalnya. Halo? Waalaikumsalam. Nggih. UNS napa njaba? UNS 1 juta, Pak. Ya. AIII. Itu reviewer Fajar, gayeng kok Fajar. Oh. Untuk lulus loh, Pak. Untuk lulus itu toh, untuk lulus S3 toh. Alah nekat banget, Pak. Nekat aja ke penenjikrik. Nanti kode. Iya. Ya. Nanti kode diskonnya minta ke Bu Indah. Bu Indah, ini jenengan bayar open engineering kan 16 juta, Pak. Tapi kalau pakai kode iya, kalau pakai kode diskonnya AFEK itu kan jadinya hitung juta toh. Iya, nanti di email itu nanti. Ini nembe fokus nguyak IEEE, soalnya kurang paper. Jaluknya 50. Loh, lah kan memang Rifai ketombol, Pak. Kan Rifai kan memang ketombol. Lah iya.
Oh, iya. Memberitahu Bu Anies mau nih, Bu Anies. Nah, Bu Anies atau Bu Indah? Ya, ada. Oke, lanjut. Masih nyambung ya? Masih, Pak. Oke. Rekamannya, sorry tadi tak pause. Sampai mana tadi? Security personal tadi ya. Jadi dia paham physical security policy. Dia juga paham ini. Saya tak lompat-lompat. Fire prevention. Otomatis dia harus menguasai ini. Dia harus tahu prosedur patroli. Jadi patroli orang cuma muter sekali. Kan wajar gini ya. Satpam itu muter, tidak ngecek ke tiap ruangan, nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Misalnya ternyata tiba-tiba network administratornya di dalam ruangan pingsan, kademen, hasilnya kan adem, hipotermia. Ya tidak selamat kalau patrolling prosedurnya nggak bagus. Nah, dia ternyata patrolling prosedurnya bagus, ngecek tiap ruangan, network adminnya masuk angin, hipotermia, dia harus menguasai first aid and medical assistant. Kemudian selain itu dia juga harus bisa ini handling emergency situation untuk mengatasi ini. Trespasser itu apa? Orang yang nerobos paksa itu, dan crowd management. Nah, ini biasanya kamu kalau lihat itu ya, rebutan BLT itu tidak terkendali, rebutan BLT, rebutan vaksin, rebutan peduli lindungi, si-sian nyeken itu harus paham ini, crowd management. Nah, kemudian ada juga yang namanya teknik teknik autentikasi, authentication teknik. Jadi untuk menetapkan teknik autentikasi untuk aset-aset fisik itu kita dapat berpedoman pada three factor authentication. Kamu kan tahunya two factor ya. Two factor itu kalau diterapkan dalam sebuah device itu namanya two factor. Jadi HP ngamankannya pakai sidik jari, terus kunci itu rangkaian kunci itu. Nah, itu two factor authentication. Kalau three factor authentication, atau biar tidak salah persepsi, kita sebut multi factor authentication, ini disiapkan untuk mengamankan aset fisik. Yang pertama adalah sesuatu yang Anda tahu, knowledge factor, something you know, terdiri dari password, passphrase, kemudian PIN, challenge response. Challenge response itu ini ya, CAPTCA itu. Kemudian security question. Kemudian contoh berikutnya adalah sesuatu yang dimiliki. Kalau tadi sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dimiliki itu terdiri dari ID card, smart card, atau ini ya kartu yang khusus dimiliki oleh pegawai di situ. Kalau ID card itu kan macam-macam, bisa belum spesifik ya, bisa KTP, bisa SIM. Kalau smart proximity card itu tanda pengenal yang hanya dimiliki oleh organisasi tersebut untuk staf-stafnya. Itu sama aja dengan security token, sama. Kemudian alternatif lain itu ponsel yang di dalamnya ada hardware atau software token ya. Nah, ini contohnya itu peduli lindungi, nyeken, mau masuk ke perpus misalnya harus nyeken apakah dia pegawai situ atau bukan.
Ada aplikasi seperti itu. Miliknya ini HP. HP karyawannya kalau masuk harus nyekan, ribet ya. Padahal dia pakai ini apa namanya, dia bahkan sampai bisa deteksi karyawannya tadi di kantor jam berapa sampai jam berapa. Sorry, HP atau IBM ya. Saya pernah baca itu. Kemudian something UI itu adalah sesuatu yang ada dalam apa namanya diri staff, diri kita masing-masing. Contohnya itu sidik jari, kemudian vein structure. Vein itu apa ya, ini apa sebenarnya, garis tangan itu. Garis tangan. Jadi dia diklaim satu orang dengan orang yang lain mesti berbeda. Kemudian bisa dengan scan retina, scan iris, pola kontur wajah ya, face recognition, kemudian pola suara, kemudian tanda tangan. Tanda tangan itu maksudnya apa sebenarnya? Corak tanda tangannya, bukan tanda tangan itu ya. Jadi ketika dia bisa diautentikasi ketika si usernya itu nulis di sistem, misalnya presensi berbasis tanda tangan, presensi digital berbasis tanda tangan. Dia bukannya kan tanda tangan, bukan, tapi kamu suruh tanda tangan menggunakan device yang ada di situ. Nanti kalau tanda tangannya beda sedikit gitu, nggak bisa login, nggak bisa menggunakan sistem di situ. Ini contohnya tadi pas frase personal apa namanya identification, ini security challenge response tadi, CAPTCHA tadi ya. Ini untuk menghindari login otomatis biasanya diterapkan di aplikasi-aplikasi berbasis web. Kalau presensi jarang lah pakai seperti ini. Ngapain? Presensi cukup paling cepat itu sidik jari, wajah, apalagi ya, gerak juga jarang. Wajah biasanya, wajah, sidik jari, scan mata. Dan security question ini biasanya diterapkan di sistem pembuatan password ya. Nah, ini contoh-contohnya ID card secara umum, kemudian chip card atau smart proximity card, dan ini security token, contohnya ini mobile phone yang di dalamnya ada security tokennya. Jadi seperti ini, bisa digunakan untuk nyekan, untuk mengakses terhadap sebuah aset digital, atau akses ke bangunan fisik juga bisa. Ini contoh-contohnya fingerprint, dia apa namanya, retina, iris, vein ini anu ya, pembuluh darah. Sorry tadi salah, dia bukan garis itu, karena saya biasanya lihat yang di scan tangan, ternyata pembuluhnya. Kemudian ini adalah contoh face recognition, ini diterapkan juga ini di UNS, presensi wajah ini, tapi masih belum ini apa namanya, belum sempurna gitu, karena harus benar-benar didekatkan, dia tidak bisa deteksi objek dari jarak jauh. Nah, ini masih bisa ini kalau mau dikembangkan jadi skripsi, deteksi presensi kehadiran dari jarak berapa. Jadi nanti si pegawainya nggak usah ke depan mesin, misalnya dia ke-scan dari pintu masuk gitu ya, jalan pintu masuk, oh itu si Mr. X sudah datang, sudah kecatat seperti itu. Dan voice recognition ya, pengenalan pola suara, identifikasi ini yang bersuara siapa, seperti itu. Jadi ini contoh-contoh physical lock tadi, yang kedua tadi ya. Yang pertama ada mechanical lock, kemudian ada kunci biasa ini, kemudian ini kunci digital, biasanya digunakan di apa namanya, brankas itu, entah brankas besar, entah brankas kecil, biasanya dia ada digital lock-nya seperti ini. Kemudian kunci kombinasi, dan yang terakhir adalah electromagnetic lock. Tapi ini kurang
kurang ini apa namanya, kurang optimal yang terakhir. Yang paling bagus memang tetap ini mechanical lock dan digital lock. Mechanical lock dikombinasikan dengan digital lock juga bagus. Kalau ini kan kecil ya, ini di linkage mesti hancur. Deteksi kontraben, jadi entah menggunakan metal detektor atau apa ini namanya, alat untuk nyeken, biasanya ada di bandara-bandara ya, tasnya dimasukkan ke sini, di dalamnya ketahuan dia bawa pisau, bawa apa namanya, silet. Terus ini metal detektor yang berbasis ini pintu gerbang masuk. Kemudian ini contoh main trap main trap ya. Biasanya dia memisahkan ruang general, ruang umum dengan ruang IT biasanya. Misalnya ini di sebelah sini ruang staff gitu ya, staff. Halo? Putus, oh, udah. Mas. Coba. Oh, saya tahu sekarang. Kalau mau ada miss call, putus. Nah, ini ruang untuk staff misalnya di sini. Kemudian dia mau menuju ke ruang data center, itu ada satu ruangan khusus yang disebut main trap ini. Di sini dia akan ke-scan, ke deteksi siapa sebenarnya yang masuk ke situ. Ini jarang, biasanya ada di banking ya, banking atau finance service yang besar gitu. IT-nya biasanya menerapkan seperti ini. Kalau instansi pendidikan itu jarang. Ruang server ya ada di sebelahnya ruang apa namanya, staff, ruang TU, biasanya seperti itu. Nah, ini security label tadi, restricted area, authorized personnel only. Contohnya dipasang di ruang server. Jangan ruang servernya malah ditulis di ruang server, itu jangan. Ya tulis dilarang masuk, hanya staff only, dan seterusnya. Dan ini alarm system nggak perlu saya jelaskan, sudah umum ya. Video surveillance, CCTV, bahasa kerennya CCTV, memonitor aktivitas dalam di sekeliling ruangan tersebut. Kemudian ini ada dua pilihan ya, bullet type CCTV atau dome CCTV. Nah, ini biasanya digunakan di indoor. Kalau dipasang di outdoor dia ketahanannya kurang, entah ketahanan terhadap panas atau ini apa namanya, kelembapan. Biasanya pakai yang ini untuk ruangan outdoor. Kemudian ada lagi ini yang berbasis capture motion. Jadi ada itu mereknya kalau nggak salah Hikvision. Itu dia sudah built-in capture motion, jadi dia kalau ada apa-apa gitu ya, ada apa-apa dengan ruang servernya, mau ngecek siapa yang masuk ke situ, tidak usah dipantengin. Misal kejadian disinyalir jam 7 pagi sampai jam 10. Nggak usah dipantengi di depan situ selama berjam-jam, tapi di playback-nya ada fitur untuk ini, capture motion, ada deteksi geraknya atau tidak. Nah, kemudian ini yang tadi, yang physical security policy dan prosedur. Jadi penyusunan prosedur security policy. Jadi setiap organisasi membutuhkan SOP untuk ini, untuk memastikan siapa-siapa yang boleh
mengakses, mengoperasikan, troubleshooting, terus apa satu? Oh, konfigurasi. Siapa saja yang boleh mengkonfigurasi, mengakses, troubleshooting, sama ini apa namanya, memaintain aset-aset digital yang dimiliki. Jadi dia membuat ini ya, panduannya adalah physical security-nya. Di physical security itu menjelaskan role dan peran dan tanggung jawab masing-masing staff. Kemudian access control management itu adalah itu tadi, siapa-siapa level yang boleh mengakses, apakah semua staff boleh diberikan user password super admin gitu. Biasanya kan tidak. Kemudian ada mekanisme reporting dan auditing yang dilakukan secara berkala. Kemudian ini prosedur-prosedur yang tertulis di dalam dokumen tadi, itu minimal harus ada ini. Log management, pelaporan IDS, pelaporan visitornya, dan lain-lain. Nah, ini tidak terlalu penting ya, lighting system, pencahayaan. Apakah mau dibuat continuous, atau standby, atau movable, atau emergency. Jadi, yang movable itu biasanya digunakan untuk patroli. Movable tahu ya? Center itu. Lighting yang harus disiapkan ini. Continuous, standby, movable, sama emergency. Dibuat otomatis juga bisa, jadi hanya nyala ketika ada yang lewat misalnya. Itu salah satu deteksi juga, oh ini ada yang lewat ya, mau ada orang yang datang, seperti itu. Nah, kemudian UPS juga penting untuk disiapkan. Tipe-tipe UPS ini ya, ada standby UPS, ada line interaktif UPS, ada standby online hybrid. Biasanya dia digunakan untuk ruang server, yang standby tok ini untuk PC atau laptop gitu. Laptop amannya kalau nyala laptopnya, laptopnya NOC ya, Network Operating Center. Kan zaman sekarang sudah jarang yang pure megang PC. Biasanya tetap dikoneksikan ke laptop. Laptop itu kan nyala terus. Jadi dia sebaiknya memang menggunakan UPS supaya listriknya lebih stabil, seperti itu. Nah, kemudian ini boleh ada, boleh tidak ini reception area. Biasanya dia ditempatkan di ruangan setelah security. Jadi security masuk ke gedung, reception area, security lagi, baru ruang server, ruang router dan lain-lain seperti itu. Oh iya, ini ada ini. Important file and document device should not be kept on reception. Ini kok ada peraturan seperti ini, tapi sebetulnya saya malah lebih setuju pengunjung yang mengakses fasilitas IT yang rahasia, paling tidak dia harusnya malah tinggal dokumen ke si reception-nya. Nah, ini prosedur untuk backup device ya, backup device. Nah,
Jadi menurut standarisasi ini, critical network access dan seperti server dan backup-nya itu sebaiknya ditaruh di ruang terpisah. Nah, untuk mengakses ruang terpisah tersebut itu diterapkan yang tadi appropriate access control seperti yang kita bahas barusan tadi, apa namanya, video surveillance, kemudian main trap dan lain-lain. Nah, kemudian selalu pastikan ruang server dan backup device itu terawasi. Nah, ini critical asset berapa slide lagi nih? Banyak amat. Isinya ya tinggal ini contoh-contoh ini ya, apa namanya, cara mengamankan ini apa, rak server, sorry, ini namanya rak server. Rak server ada biasanya dia ada saluran untuk pendinginnya. Mungkin yang pernah mengonfigurasi rak server yang ukurannya berapa itu? Terdiri dari 5 device yang bisa dipasang di daftar. Nomor. Oke, lanjutkan. Biasanya dia menyediakan fasilitas tidak hanya untuk server ya. Ini misalnya 6 yang di bawah ini server, terus atasnya switch, atasnya lagi UPS. Diurutkan dari yang paling sering diakses. Yang paling sering diakses dia ditaruh bawah, yang tidak terlalu sering diakses dia ditaruh di atasnya. Nah, ternyata tidak hanya server saja, tapi kabel juga untuk melindungi dari interferensi gelombang elektromagnet ya. Jadi kabel itu diberi conduit, jadi diberi semacam pelindung kabel. Tapi ini selain pelindung dia harus dibuat ini apa namanya, grounding, kok nggak ditulis di sini ya, grounding listrik gitu. Kalau ini undergrounding kabel ini maksudnya dilewatkan di lantai, bawah lantai. Jadi kalau kabel ditempel di tegel itu sebetulnya dia kurang bagus. Daripada ditempel di tegel kan mending dipepet-pepetkan ke ini apa namanya, tembok. Nah, ini ada yang kelupaan nih di sini. Dikasih label. Misalnya ini Ethernet ke mana, ini Ethernet ke mana. Paling enggak dia ditempeli kertas gitu, dikasih label. Supaya si adminnya nggak kasihan. Kemarin masang kabel ini dari mana. Nah, ini untuk menjaga aset data dari perangkat end user-nya sekarang, untuk memastikan safeguard ya, aset safeguard. Jadi dia ada beberapa pilihan. Yang pertama menginstal ini anti-theft software, kemudian menginstal fast tracking, melakukan wipe, remove wipe fitur to erase. Malah di remove. Kemarin banyak yang tidak ngisi wipe ya. Jadi sebelum ada pertanyaan gini kemarin di kuesioner, sebelum menjual HP saya melakukan wipe data. Separuh jawab tidak. Amannya di wipe aja, dihapus secara penuh datanya, supaya nggak bisa di recovery. Kemudian itu jangan sembarangan ini meminjamkan device ke orang lain. Nah, ini dan keterangan-keterangan yang lainnya bisa kamu
baca sendiri. Nah, kemudian ini menentukan prosedur untuk ini apa namanya perekrutan security profesional tadi. Jadi yang pertama lakukan ini ya, identity verification melalui CV ini biasanya, CV, riwayat pekerjaan dan lain-lain. Kemudian ini melakukan wawancara, orientation session itu ya. Oh ini nek wis ditompo ya, sudah diterima dia setelah diwawancara untuk melakukan screening ini ya, dia melakukan ini orientasi karena pegawai baru ya, yang menjelaskan background perusahaan atau background divisi tempat dia kerja, kemudian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan memperkenalkan ini security policy-nya. Kemudian kontraktor biasanya dia ini maksudnya adalah orang yang menyuplai ya, ini pihak ketiga yang menyuplai teknologi. Misal saya sewa antenanya nggak beli gitu, pilih nyewa aja sekalian sama ngonfig-nya. Prosedurnya ini. Kemudian yang terakhir ini ya, jika kontraktor penyedia jasa pihak ketiga tadi atau pegawai yang kita ceritakan di awal tadi sudah resign gitu, kontraknya sudah selesai, itu hendaknya menerapkan prosedur ini, meremove akses rights, jadi hak aksesnya di remove semua. Jaga-jaga kalau dia istilahnya apa ya, membelot malah kerja di organisasi kompetitor gitu, perusahaan saingan. Nah, ini salah satu contoh laptop security tool, ada namanya EXO 5. Ini saya belum pernah pakai ini. Nah, ini yang ada pilihan lain, ada Z-Trace Gold, ada Prey, ada apa nih, anti-theft, dan contoh-contoh yang lain. Nah, ini sebetulnya ada satu yang umum terkenal, device manager itu ya, miliknya Android. Nah, itu fungsinya seperti ini, nge-trace, menghapus data secara remote, misalnya laptopmu dibeli oleh orang yang sebenarnya tidak dikehendaki, saingan bisnis misalnya. Nah, itu bisa diantisipasi seperti ini. Kemudian ini environmental control, nah ini seharusnya di paling awal tadi, di penyiapan ruangan tadi harusnya ditaruh situ, menyiapkan bagaimana HVAC bekerja sebagaimana mestinya. HVAC itu ini, heating, ventilasi, sama air conditioning. Udah habis ini. Electromagnetic inference. Jadi tujuannya untuk memastikan tidak ada interferensi elektromagnet atau radiasi elektromagnet terhadap aset fisik yang dimiliki. Nah, ini contoh lagi yang memisahkan ini istilahnya apa itu? Temperatur kontrol ya, memisahkan temperatur panas dan temperatur dingin supaya tidak nyampur gitu jadi satu dalam sebuah ruang server. Dan yang terakhir ini mengadakan awareness atau training terhadap SDM pengelolanya. Trainingnya bisa meliputi itu, bagaimana meminimalisir breach, bagaimana mengidentifikasi risiko-risiko yang
mengarah ke pencurian hardware. Kemudian bagaimana melakukan asesmen dan penanganan terhadap risiko. Kemudian bagaimana memastikan keamanan fisik pada workplace atau tempat bekerja. Mode-mode trainingnya itu bisa menggunakan classroom training, undang pihak ketiga, bisa diskusi FGD, bisa melalui website, security awareness website, dan lain-lain. Bisa dengan seminar, bisa dengan apa itu namanya, sama short movie itu sebetulnya dia masuknya ke classroom ya, karena sama aja. Nah, ini checklistnya. Ada 10 tahap ya untuk menjamin keamanan fisik dalam sebuah infrastruktur digital. Ada 10 ini. Kemudian ini singkatannya, summary-nya dari modul ini. Kesimpulannya adalah keamanan fisik jaringan komputer adalah core layer itu apa ya, lapisan utama, bukan aspek utama lah, aspek utama dalam sebuah information security, yang mana konsentrasinya dia adalah mencegah akses yang tidak resmi. Kemudian apalagi selain mencegah akses yang tidak resmi, apalagi mengamankan aset safeguarding ya tadi ya, mengamankan aset data. Kemudian organisasi harus mengadopsi aset safeguarding ini secara menyeluruh, holistic approach, untuk menjamin akses fisik dan akses cyber. Nah, itu, dan 3 manfaat yang lain. Nah, habis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, minggu depan materinya melanjutkan ini, yaitu host security. Jadi lebih ke bagaimana mengamankan OS-nya minggu depan. Physical security sudah cukup ini. Mungkin ada yang tanya, Pak, kemarin praktek apa sistem hacking, kok nggak praktek physical security? Nah, physical security kan kalau dipraktekkan nanti kamu nyuri server. Jadi saya anggap teorinya saja cukup lah ini. Ada pertanyaan? Bisa dibaca-baca dulu itu yang host security. Jadi nanti kita ketemu minggu depan, sudah cepat itu, bisa di skip karena slide-nya cukup banyak ya, 79. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Jangan lupa presensi. Nanti video akan saya kirim ke grup atau YouTube ya. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.